Pernah gak kamu lagi santai, gak mikir apa-apa, tiba-tiba wajah seseorang muncul di pikiranmu. Bahkan kamu sampai merasa sesak di dada, padahal gak ada apa-apa yang terjadi. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Kenapa kamu tiba-tiba ingat dia tanpa alasan jelas? Jangan skip videonya, karena jawabannya cukup merinding, dan mungkin kamu juga belum mengetahuinya. Pernah dengar istilah ikatan batin? Banyak orang menyebutnya begitu, tapi kalau kita lihat lebih dalam dari sisi energi dan spiritual, sebenarnya yang terjadi adalah hubungan antar medan energi antar manusia. Setiap orang membawa medan energi atau frekuensi, seperti sinyal tak kasat mata yang mengelilingi tubuhnya. Dan saat kamu pernah dekat dengan seseorang, apalagi secara emosional, hubungan antara kalian tidak hanya terjalin di dunia nyata, tapi juga pada level energi yang lebih halus. Saat kamu mencintai seseorang, berbagi tawa dengannya, menangis karena dia, atau bahkan diam-diam merindukannya, semua itu menciptakan bekas energi. Bayangkan seperti kabel halus yang menghubungkan kamu dengannya. Kabel ini tidak bisa kamu lihat, tapi bisa kamu rasakan. Dan selama energi itu belum benar-benar dilepaskan, hubungan itu tetap ada, tetap aktif meskipun kalian tidak lagi saling menyapa. Lalu, ketika dia tiba-tiba memikirkan kamu, entah karena rindu, bersalah, atau sekedar mengenangmu, maka frekuensinya akan bergerak. Energinya merambat melalui jalur tak kasat mata itu dan menyentuh kamu. Efeknya, kamu yang sedang santai, gak mikirin apa-apa, justru tiba-tiba teringat dia, bahkan tanpa tahu kenapa. Bahkan beberapa ajaran spiritual menyebut bahwa manusia bisa mengirim energi pikirannya kepada orang lain hanya dengan memikirkan mereka secara intens. Dan jika kamu termasuk orang yang peka, kamu akan langsung menangkap getaran itu. Itu sebabnya kamu bisa merasa, aku gak tahu kenapa, tapi aku tiba-tiba ingat dia. Padahal bisa jadi, saat itu dia sedang memikirkan kamu sangat dalam. Terkadang, seseorang yang sudah pergi dari hidup kita, ternyata belum benar-benar pergi dari hati kita. Kita mencoba melupakannya, kita pura-pura sibuk, kita memaksa diri untuk terlihat baik-baik saja. Tapi anehnya, di saat-saat tertentu, wajahnya kembali muncul, namanya kembali terlintas, suaranya seperti bergema di telinga. Lalu kita bertanya, kenapa? Jawabannya seringkali sederhana namun menyakitkan. Karena ada emosi yang belum selesai, ada cerita yang belum tuntas, ada perasaan yang selama ini hanya kita pendam sendiri. Bahkan jika kita tidak mengakuinya secara sadar, alam bawah sadar kita masih menyimpannya rapi sebagai luka, sebagai harapan, atau sebagai sesuatu yang seharusnya pernah terjadi, tapi tak pernah terjadi nyata. Otak manusia menyimpan banyak hal dalam ruang yang tak kita jangkau langsung. Ia tidak hanya menyimpan kenangan yang kita sukai, tapi juga trauma, kerinduan, dan penyesalan. Dan ketika momen itu tepat, saat kita sedang sendirian, saat suasana hening, saat hati sedang kosong, semua itu bisa muncul ke permukaan tanpa kita minta. Itulah mengapa kita bisa tiba-tiba teringat dia, seseorang yang pernah membuat kita tersenyum sekaligus menangis. Emosi yang belum selesai itu seperti pintu yang belum tertutup rapat. Meskipun kita berpaling, angin kenangan bisa saja membukanya kembali. Dan ketika terbuka, perasaan yang dulu pernah kita rasakan kembali hidup. Kita merasa rindu, kita merasa bersalah, kita merasa ingin tahu bagaimana kabarnya sekarang. Yang lebih menyentuh, kadang bukan karena kita masih mencintainya, tapi karena kita belum sempat menyampaikan perasaan yang seharusnya kita ucapkan. Kita belum sempat berkata maaf, atau terima kasih, atau aku masih sayang. Kalimat-kalimat yang tak pernah terucap, kini menjadi gema dalam hati yang tak kunjung reda. Inilah yang membuatnya muncul tiba-tiba di pikiran. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita manusia. Dan manusia punya hati yang kadang belum sempat sembuh, meski luka itu terlihat sudah tertutup. Maka ketika kamu tiba-tiba ingat dia tanpa sebab, mungkin sebenarnya hatimu sedang memanggil namanya. Berharap ada satu momen di mana semua yang belum selesai akhirnya bisa dimengerti dan dilepaskan. Beberapa hal di dunia ini tak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Seperti mengapa kamu bisa tiba-tiba ingat dia, padahal tak ada satupun hal yang memicunya. Tidak ada pesan masuk, tidak ada kabar baru, tidak ada suara, tidak ada aroma yang mengingatkan. Tapi tiba-tiba hatimu bergetar. Sosoknya muncul dalam pikiran, seolah jiwamu memanggil namanya tanpa kamu sadari.
Mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin kamu dan dia pernah punya ikatan jiwa. Banyak kepercayaan kuno menyebut bahwa manusia tidak hanya hidup sekali. Kita menjalani kehidupan demi kehidupan, dan dalam beberapa kehidupan itu, kita bisa bertemu kembali dengan jiwa yang sama, dalam wujud tubuh yang berbeda. Orang yang kamu ingat tanpa sebab itu, bisa saja adalah seseorang yang pernah berjalan bersamamu di kehidupan sebelumnya, entah sebagai pasangan, sahabat, atau seseorang yang dulu sangat berarti. Maka ketika kalian bertemu kembali di kehidupan ini, meski hanya sebentar, jiwamu mengenalinya. Inilah yang disebut koneksi jiwa. Koneksi yang tidak membutuhkan logika, tidak membutuhkan banyak interaksi, bahkan tak selalu membutuhkan cinta yang terucap. Tapi koneksi ini hidup, terasa, dan mengikat. Bahkan ketika kalian sudah lama tidak bertemu atau sudah saling menjauh, energi itu tetap mengalir. Dan terkadang saat kamu sedang sendiri, jiwamu mulai menangkap getaran dari dia. Getaran itu bisa berupa kerinduan, rasa sedih, atau hanya sekedar keinginan untuk melihatmu baik-baik saja. Beberapa menyebut ini sebagai panggilan jiwa. Saat seseorang memikirkanmu dengan sangat dalam, jiwanya bisa memanggilmu tanpa kata-kata. Dan jika jiwamu merespon, kamu akan tiba-tiba mengingatnya. Kamu merasa seolah dia hadir, padahal kamu sedang sendirian. Kadang terasa hangat, kadang membuatmu menangis tanpa sebab. Banyak orang mengabaikan ini. Mereka bilang itu hanya kebetulan, hanya imajinasi. Tapi mereka lupa bahwa tidak semua yang terasa harus bisa dijelaskan. Tidak semua yang kamu rasakan harus punya alasan. Kadang itu adalah tanda bahwa hubungan kalian tidak hanya terjadi di dunia ini, tapi juga di dimensi jiwa. Dan hubungan semacam ini tidak mudah terputus, bahkan oleh waktu, jarak, dan perpisahan. Jadi ketika kamu tiba-tiba ingat dia, saat hatimu bergetar tanpa sebab, mungkin bukan kamu yang memulai, mungkin dialah yang lebih dulu memikirkanmu. Dan melalui jalur yang tak kasat mata, kalian kembali terhubung walau hanya dalam diam. Ada bagian dari dirimu yang tidak pernah tidur, bahkan saat kamu tertawa di luar, terlihat kuat di depan orang lain, atau berkata bahwa kamu sudah lupa, bagian itu tetap terjaga. Ia tidak berbohong, tidak bermain peran, dan tidak butuh bukti nyata untuk percaya bahwa masih ada sesuatu yang tersisa. Alam bawah sadar adalah ruang paling sunyi dan paling jujur dalam diri manusia. Di sana tersimpan seluruh kenangan, rasa, bahkan trauma dan kehidupan yang pernah kamu rasakan, baik yang kamu sadari maupun yang tidak. Dan yang paling menarik, alam bawah sadar tidak bekerja seperti logika. Ia tidak perlu alasan rasional untuk mengingat seseorang. Ia hanya bekerja berdasarkan getaran yang kamu simpan, termasuk getaran tentang dia. Itulah sebabnya kamu bisa tiba-tiba teringat seseorang, tanpa sebab, tanpa pemicu, tanpa logika. Bisa jadi karena ada sesuatu dari masa lalu yang belum selesai. Bisa jadi karena ada emosi yang belum kamu izinkan pergi. Atau bisa jadi karena akan ada sesuatu yang terjadi antara kamu dan dia. Banyak orang bilang tiba-tiba teringat seseorang bisa menjadi pertanda. Pertanda bahwa ada pesan yang ingin disampaikan jiwamu kepada dirimu sendiri. Mungkin kamu sedang diminta bersiap, mungkin kamu akan bertemu dengannya lagi, atau mungkin akan ada pembicaraan, pertemuan tak sengaja, atau sekedar momen yang akan membangkitkan kembali semua rasa yang pernah kamu rasakan. Kadang kita bermimpi tentang seseorang berulang kali, kadang kita merasa gelisah tiba-tiba, seolah sedang ditunggu oleh kenangan yang belum selesai. Dan saat kita membiarkan diri kita masuk ke dalam keheningan, wajah itu muncul, sosok yang sudah lama tidak kita temui, tapi tetap hidup dalam ruang paling dalam dari kesadaran kita. Jadi jangan remehkan ketika kamu tiba-tiba ingat dia. Jangan langsung menganggapnya sebagai hal biasa. Mungkin itu adalah panggilan dari alam bawah sadarmu untuk menoleh sebentar, untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang belum kamu pahami sepenuhnya. Sesuatu yang tidak bisa kamu tolak dengan logika, karena itu adalah pesan dari dalam dirimu sendiri. Tidak semua hal bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Ada kalanya hati kita menangkap sesuatu lebih dulu, jauh sebelum akal memahami. Seperti saat kamu tiba-tiba teringat seseorang, bukan karena kamu melihat fotonya, bukan karena kamu mendengar namanya, tapi karena hatimu terasa gelisah, seolah-olah ada yang memanggil namamu dari jauh. Itulah yang disebut firasat. Firasat bukan sekedar perasaan biasa, ia adalah getaran halus yang muncul dari kedalaman hati.
yang muncul ketika ada sesuatu yang tidak terlihat sedang terjadi. Saat kamu tiba-tiba mengingat seseorang, terutama dengan rasa yang sangat kuat, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa sedang ada sesuatu dalam hidupnya, sesuatu yang secara tidak langsung menyentuh jiwamu. Bisa jadi dia sedang bersedih, atau bisa jadi dia rindu, bahkan sedang menyebut namamu dalam doa. Banyak orang mengalami hal ini, tapi tak semua berani mempercayainya. Padahal firasat yang datang dari hati yang tulus seringkali lebih akurat dari segala logika. Karena hubungan antar jiwa itu nyata, dan saat dua hati pernah terhubung, mereka tak butuh suara untuk saling merasakan. Kamu mungkin pernah mengalami malam-malam di mana kamu gelisah tanpa tahu sebabnya, lalu tiba-tiba kamu teringat dia. Dan saat kamu membiarkan pikiranmu tenggelam dalam nama itu, air matamu mengalir, kamu merasa ada sesuatu yang tidak selesai. Kamu merasa ingin tahu apakah dia baik-baik saja. Kamu merasa ingin berbicara dengannya walau hanya sebentar. Mungkin saja saat itu dia sedang sangat membutuhkanmu, tapi tidak bisa menghubungimu. Maka yang bisa dia lakukan hanyalah memikirkanmu dalam diam, dan pikirannya yang penuh rindu itu entah bagaimana sampai kepadamu. Firasat bekerja diam-diam, tapi saat kamu cukup peka, kamu akan tahu bahwa rasa yang kamu alami bukan hanya milikmu sendiri. Itu adalah hasil dari sebuah hubungan yang masih terikat, sebuah energi yang sedang bergerak, dan jika kamu cukup tenang, kamu bisa merasakannya dengan sangat jelas. Jadi lain kali kalau kamu tiba-tiba teringat seseorang, berhentilah sejenak, dengarkan hatimu, mungkin itu adalah panggilan, mungkin itu adalah pesan, mungkin itu adalah firasat bahwa kamu masih berarti dalam hidupnya.